Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Muhammad Azki Daya dengan NIM 20240080251 dari kelas MN24H. Terima kasih kepada Ibu Marina MMPD selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen strategi. Nah, izinkan saya di sini untuk menjelaskan dan mempresentasikan hasil pembelajaran saya terkait materi sesi 1 sampai 15. Nah, untuk sesi 1 sampai 10 saya mengambil daripada brand Dr. Martin. Nah, langsung aja. Next, sesi 1 itu ada pengertian manajemen strategi, visi, dan juga misi. Nah, definisi manajemen strategi itu adalah cara perusahaan merencanakan, menjalankan, dan juga mengevaluasi langkah-langkah supaya tujuan jangka panjangnya bisa tercapai. Nah, di dalamnya ada dua hal yang penting, yaitu ada visi, yaitu gambaran masa depan yang ingin diraih. Kemudian ada misi, yaitu menjelaskan cara perusahaan mewujudkan visi untuk untuk pelanggannya. Nah, misi di sini itu yaitu langkah-langkah untuk mencapai suatu visi itu tercapai. Nah, Dr. Martin punya visi menjadi merek sepatu boots yang dikenal lewat karakter dan daya tahannya, bukan sekedar ikut tren musiman. Misinya diwujudkan lewat produk yang tahan lama, nyaman dipakai bertahun-tahun, dan juga tetap mempertahankan ciri khas seperti Saucony dan juga Jihan Goodwear sejak pertama kali diperkenalkan pada 1960. Next, sesi kedua itu ada perspektif umum strategi, manajemen strategi. Sebelum menentukan strategi, perusahaan perlu memahami dua sisi sekaligus, kondisi internal seperti sumber daya dan juga kemampuan produksi, serta kondisi eksternal seperti tren pasar dan juga penggerakan kompetitor. Nah, di sisi internal itu daripada perusahaannya, yaitu terkait SDM, produknya, dan lain-lain. Kemudian sisi eksternalnya itu terkait tren pasar, kemudian kompetitor seperti itu. Next, sesi ketiga itu ada kerangka manajemen strategi dalam perumusan visi. Nah, kerangka manajemen strategi umumnya berjalan lewat beberapa tahap berikut, dan Dr. Martin di sini menerapkan serta berurutan dalam mengembangkan bisnisnya. Nah, di sini tuh hampir sama dengan teori POAC, yaitu planning, organizing, advocating, dan controlling. Nah, analisis lingkungan di sini ada analisis lingkungan bisnis, kemudian rumuskan visi dan misi, dan juga tetapkan target. Nah, di sini hampir masih masuk dengan planning. Kemudian susun strategi di sini hampir sama dengan organizing. Kemudian jalankan strategi itu hampir sama dengan advocating, bagaimana secara lapangannya gitu. Kemudian controlling. Nah, controlling di sini mengevaluasi daripada hasil pekerjaannya apakah berhasil atau tidak. Nah, Dr. Martin merumuskan visinya di sekitar keaslian dan ketahanan produk. Dari visi itu mereka menyusun strategi seperti pemeluasan lini produk dari boot seperti kasual dan sandal, menjaga produksi tetap sesuai standar kualitas ketat, serta rutin mengevaluasi penjualan tiap kuartal, menyesuaikan strategi dan pemasaran berikutnya. Next, sesi keempat yaitu peran budaya organisasi. Budaya organisasi adalah kumpulan nilai dan kebiasaan kerja yang dipegang bersama oleh seluruh tim, dan hal ini menentukan bagaimana perusahaan berjalan sehari-hari. Dr. Martin membangun budaya yang menghargai individualitas dan ekspresi diri, sejalan dengan citra produknya, dan sejak dulu identik dengan subkultur seperti funk dan skinhead. Karyawan didorong berpikir kreatif dalam desain, sementara di visi produk tetap menjunjung standar kerja disiplin supaya kualitas produknya konsisten dari generasi dan ke generasi, seperti itu. Sesi selanjutnya itu kelima, yaitu ada manajemen sumber daya manusia dalam manajemen strategi. SDM menjadi salah satu penentu hasil tidaknya strategi dijalankan, sebab rencana sebagus apapun tetap butuh orang yang tepat untuk mengeksekusinya. Nah, di sini ada rekrut, mencari tenaga dengan
keahlian desain sepatu. Kemudian ada investasi pelatihan teknis jahitan gulian bagi pengrajin baru. Yaitu ada pertahankan menjaga pekerjaan berpengalaman agar kualitas produk tetap terjaga, seperti itu. Kemudian ada sisi 6, manajemen permasalahan strategi. Permasalahan strategi bukan cuma soal promosi, tapi bagaimana perusahaan menciptakan nilai yang membedakan produknya dari kompetitor. Dr. Martin memasarkan produknya lewat cerita dan warisan budaya, bukan sekedar fitur teknis semata. Kolaborasi dengan musisi, desainer, dan brand fashion lain jadi strategi andalan ini menjangkau generasi baru, sementara media sosial diisi konten yang menonjol gaya hidup penggunanya. Next, sesi 7 itu ada riset dalam manajemen strategi. Nah, di sini riset membantu perusahaan mengambil keputusan berdasarkan data, bukan sekadar tebakan atau asumsi semata. Dr. Martin rutin mengamati tren fashion global, perilaku belanja konsumen, serta menggerakkan kompetitor di kategori boots yang sebelum menentukan arah produknya berikut. Kemudian sesi 8 ada analisis persaingan force. Jadi di sini tuh tadinya ada data ya, cuman karena memang ini mohon maaf rekamannya di handphone jadi gak ada gitu. Dan untuk datanya, nah sedikit pendatang baru itu untuk datanya ada direndah karena butuh modal besar, reputasi lama, kemudian pemasoknya sedang, pembelinya sedang tinggi, kemudian produk penggantinya sedang, dan persaingan industrinya tinggi. Kenapa yang tinggi itu? Karena namun tertolong oleh loyalitas komoditas penggunanya. Next, sesi 9 itu ada balance scorecard. Jadi balance scorecard menilai kinerja perusahaan dari 4 sisi sekaligus, bukan cuma dari untung rugi semata. Yang pertama ada keuangan, mengukur pertumbuhan penjualan dan margin di tiap lini produknya. Kemudian ada proses internal, mengukur efisiensi produksi dan konsistensi kualitas jahitan. Kemudian ada pelanggan, mengukur loyalitas lewat pembeli ulang dan ulasan produk. Kemudian ada pembelajaran dan pertumbuhan, mengukur perkembangan keahlian pengrajin dan inovasi desain. Nah, sesi 10 peran kepemimpinan dalam organisasi. Dr. Martin, kepemimpinan yang kuat dibutuhkan untuk menyeimbangkan dua hal yang kadang bertentangan, yaitu menjaga warisan desain klasik sambil tetap terbuka pada inovasi supaya tidak ketinggalan zaman. Kemudian pemimpin di level desain dan produk dituntut berani mengambil keputusan soal kolaborasi baru tanpa mengorbankan identitas produk yang sudah dikenal puluhan tahun oleh pelanggan setianya. Kemudian sesi 11 yaitu sudah berganti dari tadi brand Dr. Martin, kemudian sekarang ke usaha pancake durian yaitu King Ahong ya. Transformasi di organisasi berbicara soal bagaimana sebuah usaha menyesuaikan diri dengan perubahan pasar teknologi dan juga kebiasaan pelanggan. Di sini pancake durian King Ahong yang awalnya berjualan lewat gerobak atau stand yang bisa dibilang kini mulai transformasi lewat beberapa langkah, yaitu ada via WhatsApp, kemudian bayar bisa juga QRIS, dan juga promosi lewat Instagram dan TikTok. Kalau Instagram dan TikTok itu kita untuk mendapatkan brand awareness, dan juga kan karena kita di zaman praktis sekarang, jadi bayar QRIS salah satu langkah yang tepat gitu, dan pesan via WhatsApp. Kemudian ada sesi 12 yaitu eksekusi strateginya. Di sini ada beberapa langkah, yaitu menjaga takaran durian di tiap pancake supaya rasanya konsisten untuk menjaga konsumen tetap repeat order gitu. Mempercepat waktu penyajian terutama saat jam ramai, kemudian menjaga kebersihan gerobak dan kemasan produk, kemudian aktif membalas pertanyaan pelanggan di media sosial, kemudian memposting proses pembuatan pancake durian untuk menarik pembeli baru. Kemudian sesi 13 ada strategi kini, esok, dan akan datang. Usaha yang mau bertahan lama gak cuma mikirin kondisi sekarang, tapi juga untuk rencana kedepannya, yaitu yang kini fokusnya pada kualitas, rasa, dan konsistensi proses promosi lewat media sosial. Nah, kemudian esok menambahkan varian topping selain durian seperti keju dan juga coklat, dan juga yang akan datang itu buka cabang di titik rawa yang menjajaki kerja sama dengan reseller dan juga frozen food. Insya Allah. Ya, itu sesi 14 yaitu menggali ide bisnis dan juga prinsip dasar bisnis. Nah, di sini ada 2 penggali ide bisnis, itu King Ahong lahir terlihat tingginya
minat masyarakat pada jajanan berbahan durian gitu. Lalu dikemas menjadi pancake yang praktis dimakan dan juga harganya terjangkau untuk jajanan sehari-hari. Kemudian ada prinsip dasar bisnis, yaitu jaga rasanya, kemudian memberikan pelayanan yang ramah, kemudian tentukan harga yang masuk akal, kemudian yang terakhir berani coba variasi menu baru. Next, yang terakhir itu ada sesi 15, yaitu pendekatan apresiatif inquiry dalam manajemen strategi. Apresiatif inquiry adalah cara berpikir yang fokus ke kekuatan dan hal-hal yang berjalan baik, bukan sibuk mencari-cari masalah yang harus diperbaiki gitu. Ya, yaitu ada rasa duriannya khas gitu. Kita menjaga duriannya khas, kemudian ada harga yang terjangkau, pelanggan yang ramah, dan juga aktif dengan memasukkan pelanggan gitu. Ya. Jadi keunggulan ini terus dikembangkan lewat pemasukan pelanggan di kolom komentar dan ulasan online, sehingga menu tambahan pelayanan kepuasan pelanggan tetap terjaga. Segitu aja, terima kasih. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.